Jenazah gadis cantik ini keluarkan bau super wangi. Begini kisah semasa hidupnya. Beberapa tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah, diantaranya meninggal bukan di tempat maksiat dan dengan tenang. Seperti kisah meninggalnya gadis bernama Mala. Terlahir di tengah keluarga kaya, ayahnya muslim, sedang sang ibu beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya, ternyata tidak semuanya bisa Mala dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama. Kehidupannya pun glamor dan boros. Mala terbiasa menyewa villa saat libur sekolah sejak SMA. Tak jarang, Mala bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Mala tidak pernah berbuat tidak senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari, ketika liburan, Mala mengunjungi rumah salah satu temannya. Saat Mala berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lelakinya ke kamar. Alangkah terkejutnya Mala saat melihat teman wanitanya berdua dengan cowok di kamar sedang melakukan tindakan memalukan. Mala marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya. Lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya Mala merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu Mala menjadi sering menyendiri dan merenung. Perubahannya bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tak lagi menyukai musik, pakaian yang serba terbuka, bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang adzan yang tak pernah ia dengar, tiba-tiba hari-hari setelahnya seolah suaranya mengusik jiwa. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk sholat. Di rumah mewah itu, satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukena dan sajadah milik mendiang nenek ia gunakan untuk sholat. Dalam sholatnya, ia menyesali perbuatan yang selama ini ia jalani. Air matanya menganak sungai saat sujud, ia menangis terseduh-seduh. 1 jam berdoa, ia pertama kalinya mengaku merasakan ketenangan batin. Saat pikiran jernih, Mala teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar pada pamannya. Dari pamannya, Mala belajar agama Islam dengan kasih sayang, mulai dari cara wudhu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Mala tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. "Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran?" tanyanya. "Insya Allah 5 tahun, jawab sang paman. Dalam pikirannya, Mala khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Quran, sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Namun dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang ketika Mala sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta Mala pulang. Tapi Mala tidak mau karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Setelah perdebatan alot, akhirnya Mala diizinkan untuk tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tak lama kemudian Mala telah menghafalkan 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafizah. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan, cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa sekarang terkabul. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, Mala mengadakan acara syukuran. Seluruh keluarga dan kerabat diundangnya. Semua telah berkumpul, acara hampir dimulai, tapi Mala tak kunjung terlihat juga. Seorang wanita yang merupakan kerabat Mala sebelumnya melihat Mala tengah sholat di kamar. Terlalu lama menunggu, keluarga menjemput Mala di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Mala, sang hafizah terbaring tanpa gerakan sedikit pun sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Mala sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang syok, terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi. Mala telah pergi selamanya, meninggalkan dunia dan gegap gempitannya. Acara syukuran menjadi tangisan dari para keluarga dan kerabat dekat. Mala meninggal dunia dalam keadaan baik. Seketika itu jenazah Mala langsung diurus, mulai dari memandikannya. Saat hendak dikafani, sebuah keajaiban pun terjadi. Kafan yang telah disiapkan tiba-tiba hilang. Karena tidak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya menggunakan kain hijau yang terikat di sebuah tiang rumah sebagai kain kafan.